Halo penguasa, mari dengarkan suara rakyatmu. Saya Gipa dalam acara Apa Cerita Indonesia. Cerita Indonesia, mari kita simak. Suara rakyat kita dengar, jangan terbelalak. Di balik isu-isu yang membara, kami hadir untuk menjelaskan semua. Kita akan mengulas dan membahas perihal isu-isu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Saya tertarik membahas kemacetan, bahwa kemacetan adalah menjadi problem di setiap masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya Bali yang menjadi pusat pintu internasional Indonesia mengalami kepadatan sangat-sangat signifikan saat ini. Lagi-lagi kemacetan menjadi permasalahan di setiap daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya Bali. Bali menjadi pusat pintu internasional Indonesia dan menjadi penyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia setelah industri gas dan minyak. Ini sempat disampaikan oleh Menteri Parekraf Sandiaga Uno. Di mana titik letak kemacetan yang ada di Bali, khususnya di wilayah Bali Selatan, itu terjadi karena padatnya kunjungan wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang berkunjung ke Bali. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan hal tersebut karena pendapatan asli daerah terbesar melalui sektor pariwisata, dan pariwisata menyokong perekonomian masyarakat lokal untuk bisa menghidupi dirinya. Tentu upaya-upaya telah dilakukan oleh pemerintah, seperti halnya pengadaan transportasi umum, pelebaran jalan, alternatif lalu lintas dan lain sebagainya. Bahkan wacana yang baru-baru ini terjadi adalah pembangunan bandara di wilayah Bali Utara. Tapi saya tidak akan membahas Bandara Bali Utara. Yang menarik bagi saya adalah pembangunan MRT dan LRT yang akan dibangun September nanti 2024 di Bali. Mari kita bahas. Apa sih itu MRT dan LRT? MRT adalah Mass Rapid Transit, sedangkan LRT adalah Light Rail Transit. Apa sih perbedaan MRT dan LRT? MRT cakupannya lebih luas, bisa antar lintas kabupaten kota, sedangkan LRT hanya batas dalam kabupaten kota saja. Dilansir daripada Instagram @balisantuy, MRT ini nanti akan terbentang dari Bandara Ngurah Rai, Nusa Dua, dan Ubud, di mana titik-titik tersebut ramai dikunjungi wisatawan. Kemudian LRT ini akan dibangun nanti terbentang dari Bandara Ngurah Rai sampai dengan Mangwi. Mari kita bahas berapa biaya dan anggarannya. Pembangunan MRT ini akan mencapai 20 miliar US dollar atau setara dengan 326 triliun. Sedangkan LRT ini mencapai 10 triliun. Dari mana anggarannya? Secara penganggaran, MRT didapatkan dari investor-investor. Sedangkan LRT, pemerintah pusat akan membantu 49% dan pemerintah daerah 51%. Sehingga pemerintah daerah akan menghabiskan dana 5 triliun kurang lebihnya. Wow, sangat luar biasa pembiayaannya. Padahal masih banyak proyek-proyek ambisi pemerintah juga belum selesai. Salah satunya Rumah Sakit Internasional Bali, yang mana sampai dengan saat ini masih belum rampung juga. Harapannya sih MRT dan LRT ini jangan sampai mangkrak. Nanti kalau mangkrak di tengah jalan, tidurnya gak nyenyak lagi, kayak bapak ini jadinya. Apa sih sisi lain yang harus diperhatikan pemerintah dalam pembangunan MRT dan LRT ini? Ini adalah opini saya. Mungkin saya bisa mewakili harapan masyarakat Bali, atau ketika memang tidak sepakat silahkan untuk dibantah. Jadi ini adalah opini subjektif pure dari pribadi saya. Yang pertama, pemerintah harus melibatkan masyarakat lokal dalam pengerjaan proyek pembangunan ini. Jangan sampai tenaga kerja asing yang nanti diberikan pekerjaan terhadap proyek pembangunan ini. Kemudian jika nanti sampai ada pembebasan lahan warga, jangan sampai warga tidak mendapatkan keadilan atas pembangunan proyek ini. Seperti yang kita ketahui, jalur MRT dan LRT ini berada di jalur layang maupun di jalur bawah tanah. Sehingga jangan sampai ini menjadi malapetaka bagi alam, budaya, dan tradisi Bali. Perencanaan ini harus benar-benar matang. Jangan sampai tujuan awal untuk mengurangi kemacetan malah tidak terjadi
seperti pengadaan bus Transarbagita maupun bus Transdewata yang mana kurang diminati oleh masyarakat Bali untuk menggunakannya. Itu saja opini dari saya. Semoga saya bisa mewakili opini rakyat untuk para penguasa. Oke teman-teman, tetap cermat, tetap kritis, kita terus kawal kebijakan-kebijakan penguasa. Saya Gipa, sampai jumpa.